Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalimpuro. Selamat datang di Kecamatan Seputih Raman. Kecamatan Seputih Raman terdiri atas 14 kampung. Dari 14 kampung terdapat 73 posyandu yang sudah terintegrasi layanan primer. Dari 73 posyandu terintegrasi layanan primer, salah satunya terletak di Kampung Tukti Endar. Transformasi pelayanan primer bertujuan mendekatkan layanan promotif dan preventif yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 1 hari sebelum hari buka posyandu, kader sudah melakukan persiapan, menyusun jadwal pelaksanaan hari buka. Penjadwalan hari buka dapat dilakukan secara serentak atau bergantian sesuai kelompok sasaran. Kader pun menginformasikan pelaksanaan posyandu melalui sosial media dan menginformasikannya melalui grup WhatsApp posyandu. Selain mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan posyandu, kader juga mempersiapkan bahan makanan lokal penyuluhan bagi sasaran di posyandu. Bahan makanan lokal penyuluhan ini biasanya merupakan hasil panen dari masyarakat setempat yang diolah sendiri oleh kader-kader kesehatan. Bahan makanan lokal yang disiapkan di posyandu dapat berupa bubur untuk usia 6-12 bulan, nasi uduk untuk usia 12-60 bulan, dan lontong sayur untuk usia remaja hingga lansia. Selain mempersiapkan bahan makanan lokal, sehari sebelum pelaksanaan posyandu, kader mempersiapkan sasaran, tempat pelaksanaan, sarana, dan media edukasi posyandu. Yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di posyandu ILP antara lain adalah ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, bayi dan anak prasekolah usia 0-6 tahun, usia sekolah dan remaja 6-18 tahun, usia dewasa 18-59 tahun, dan juga lansia di atas usia 60 tahun. Langkah pertama pada posyandu ILP adalah langkah pendaftaran. Pada langkah pendaftaran ini, kader mencatat identitas sasaran pada kartu bantu pemeriksaan sesuai kelompok sasaran, dan kartu diserahkan kepada sasaran untuk mendapatkan pelayanan pada langkah selanjutnya. Langkah kedua yaitu pengukuran dan penimbangan. Pada langkah ini kader bertugas mencatat hasil penimbangan, pengukuran, deteksi dini resiko pada kartu bantu pemeriksaan sesuai kelompok sasaran ibu hamil atau menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia dewasa, dan lansia. Langkah ketiga adalah langkah pencatatan. Kader bertugas melakukan plotting hasil penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas bayi dan balita pada KMS, dan mencatat hasil hitung IMT pada kelompok sasaran usia sekolah dan remaja, usia dewasa dan lansia pada kartu bantu pemeriksaan sesuai kelompok sasaran usia sekolah dan remaja, usia dewasa, dan juga lansia. Langkah yang keempat yaitu pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan yang diberikan antara lain adalah pemberian imunisasi, pembagian vitamin A dan obat cacing, pemeriksaan hemoglobin,
pemberian tablet tambah darah, screening TBC, screening penyakit paru, screening kesehatan jiwa, screening masalah usia lanjut, dan yang lain-lain sesuai dengan kelompok sasaran. Langkah kelima adalah penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan dilakukan oleh kader mengenai penggunaan buku KIA, pemantauan tanda bahaya, isi piringku, pemantauan pemberian PMT bagi bumil kek dan balita bermasalah, pemberian makanan balita dan anak, stimulasi dan perkembangan, pencegahan anemia, serta germas. Kader mencatat edukasi yang diberikan sesuai kelompok sasaran ibu hamil atau menyusui, bayi, balita, apras, usia sekolah dan remaja, usia dewasa, dan lansia. Kartu bantu pemeriksaan sasaran dikumpulkan, dijadikan bahan acuan untuk validasi data, dan disimpan di posyandu. Kartu bantu pemeriksaan sasaran dapat dibawa ketika melakukan kunjungan rumah atau keluarga. Setelah memberikan pelayanan di posyandu, kader dan tenaga kesehatan melakukan validasi data hasil pelayanan. Kegiatan ini dapat dilakukan pada hari buka posyandu setelah pelayanan atau setelah hari buka posyandu. Kegiatan yang dilakukan adalah kader bersama petugas kesehatan, melengkapi pencatatan, validasi, dan sinkronisasi data hasil kegiatan dengan menggunakan form pencatatan dan pelaporan yang telah ditentukan. Menyusun rencana tindak lanjut seperti kunjungan rumah, mengevaluasi hasil kegiatan, dan merencanakan kegiatan posyandu pada bulan berikutnya. Selain melakukan posyandu rutin pada hari buka posyandu, kader bersama PKK juga melakukan beberapa kegiatan. Antara lain yang pertama yaitu mengumpulkan barang bekas yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam kas posyandu untuk membantu operasional posyandu. Selain itu, kader posyandu bersama dengan PKK memproduksi sabun cuci piring dengan harga hemat Rp5.000 dan ini menjadi salah satu daya tarik di posyandu ILP Kecamatan Sekuting Raman. Kader ILP Kecamatan Sekuting Raman juga rutin melakukan pertemuan bulanan yang selalu dihadiri oleh Ibu Ketua TPPKK kampung masing-masing. Salah satu kader dari Kecamatan Sekuting Raman sudah mendapatkan predikat kader utama. Kader kami ini juga merupakan kader posyandu ILP berprestasi karena mendapatkan juara 1 pada penilaian kader berprestasi tingkat Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025 ini. Semoga PKK dan posyandu ILP Kabupaten Lampung Tengah dapat bersinergi secara positif menuju Lampung Tengah berjaya, beguai, jejamo wawai. Penano bahasa sikampun, bak nyaman diowat bahasa sikam kurang nujum di metiku pak, mahap ngalim pura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.